Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys ya dengan Driver Kruy. Oke guys. Jadi seperti yang Anda lihat di layar di sebelah saya nih ya, tampilan di sebelah saya, ada hasil keputusan MK. Jadi banyak yang keprank ya, banyak yang keprank sama keputusan MK yang terakhir-terakhir ini yang lagi viral ya. Oke, kita lihat ya, di sini ada Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan batas usia capres cawapres tetap 40 tahun. Nah, ini ya guys ya. Jadi kita lihat di berita-berita itu, mau dari mahasiswa ataupun politikus, semuanya tadinya mengira MK benar-benar. Yang nonton diem-diem aja yang nonton ya. Tuh, kita kan ada tamu guys. Tuh, lihat ntar ada tamu tuh. Tuh. Siapa tuh ya? Oke, sebelum lanjut kita dengerin dulu apa kata Pak Putin ya. MK benar-benar independen, mengira MK ini benar-benar Mahkamah Konstitusi, bukan mahkamah keluarga ya. Ya kan, seperti kita tahu ya, Jokowi punya adiknya nikah sama ketua MK ya kan. Nah, dan desas-desusnya gugatan ini dipersiapkan untuk memuluskan anak Jokowi yang jadi wali kota Solo, Gibran ya, untuk menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Jadi benar-benar desas-desus isu yang berkembang ini untuk dinasti politik guys ya. Jadi saking sayang sama keponakan mungkin ya. Tapi ya tetap ya, mereka tadinya mau main halus. Jadi dikatakan 40 tahun itu udah final, nggak bisa dirubah. Akan tetapi diselipin guys. Ini yang kata salah satu profesor pendukung Prabowo sebenarnya. Cuman kita tahu ya, latar belakang beliau entah pengen jadi wapresnya Prabowo bagaimana, kita kurang tahu ya. Tapi kita berpikiran positif saja, semoga ini salah satu jalan buat Profesor Yusril Iza Mahendra ya, balik kanan lah ya. Nah, jadi ini kata Profesor Yusril Iza Mahendra, ini cacat konstitusi, bahkan dibilang cacat parah ya guys. Gimana kalau parah nih? Tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai pejabat negara atau kepala daerah. Ini kan ada celah ya. Jadi sama kayak kita ngejaring ikan kecil, ikan teri misalnya kita jaring ya. Tapi yang dipakai jaringnya bukan jaring benar udah dijaring. Tapi bukan jaring yang jarak antara satu lubang itu kecil-kecil, tapi jaraknya sama kayak ikan gabus misalnya kan, itu tetap lolos ikan terinya ya kan. Jadi ini ada celah ya. Dalam putusannya, MK menyatakan batas usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Nah, untuk batas usianya benar, tapi di sini disiapin sama Mahkamah Keluarga ini ada celah, di situ ditulis kecuali sudah berpengalaman sebagai pejabat negara. Ya, kita tahu Gibran sudah menjabat sebagai kepala daerah di wali kota Solo, Walkot Solo ya. Kalau dia sudah menjabat sebagai wali kota Solo, otomatis dia sudah menjabat sebagai jabatan negara. Dia walaupun nggak nyampe 40 tahun bisa mencalonkan diri. Ini di sini cacatnya ya. Oke, kita lihat ada beberapa tanggapan dari mulai dari buruh yang keprank ya. Ya kita tahu lah di rezim ini banyak sekali prank ini banyak ya. Banyak lah ya. Nah, salah satunya ini pendemo. Ini bukan buruh tapi mahasiswa. Ini keprank juga guys. Pendemo tahu MK tolak batas usia capres, mereka sorak gembira. Tapi eng ada selipan tengahnya kan, kecualinya tadi. Nah, oke, langsung aja coba kita dengarkan ya. Gue pakai headphone dulu guys ya, biar bisa ngereaksinya lebih jelas. Oke,
Kita pakai headphone dulu biar bisa mereaksinya ini lebih jelas ya guys ya. Oke, langsung aja kita cekidotkan. Di sini ada BEM. Ada, kita lihat dulu nih pendemo yang sorak gembira ya. Ataupun merubah satu kata yang berada dalam pasal atau undang-undang yang ada di domestik di Republik ini, saudara-saudara sekalian. Kenapa saya sampaikan demikian? Jelas bahwa persoalan yang menjadi isu krusial hari ini berkaitan dengan pasal 169 huruf T. Tolak dinasti politik. Dalam pasal seharusnya menolak hal itu sebelum sehingga hari ini berdasarkan undang-undang nomor Ini pas suasana lagi demonya ya guys ya. batas usia yang ditawarkan oleh laki-laki yang bertanggung jawab. Maka hari ini kami sebagai pelaku untuk bagaimana mementingkan penduduk kami ke depan kawan-kawan. Pak Siswa, Pak Jagat, Pak Kura. Hidup. Tapi kalian kena prank bro. Kami akan menutup aksi kami karena sudah ada hasil daripada Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada kepolisian sudah mengawal aksi kami. Terima kasih banyak. Semoga abang-abang rakyat Indonesia Woi, suara gembira ya, ke prank padahal ya. biar bersatunya solid. Kita teriakan yel-yel kemenangan. Astagfirullah. Rakyat Indonesia. Sekali lagi. Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salam. Maka dengan ini kami tutup kegiatan kita pada hari ini. Dihadiahkan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum Di Monas guys ya. warahmatullahi wabarakatuh. Di patung kuda ini kayaknya deket istana. Oke, ini dari merdeka.com ya guys ya, videonya kita yang reaksi ini. Oke, jadi ini mahasiswa ini ke prank ya guys. Jadi mahasiswa kita ini ke prank guys. Astagfirullahalazim. Apa salah dan dosa bangsa ini ya Allah. Ini mahasiswa sudah sorak-sorak bergembira ya kan, karena tahu apa niat busuk mendirikan dinasti politik ini digagalkan MK. Eng nggak lama setelah itu muncul lagi pengumuman baru bahwa ada tulisan tetapi diperbolehkan apabila sudah menjadi pejabat publik untuk mencalonkan capres ataupun cawapres walaupun usia belum nyampe 40 tahun. Gibran dibukakan pintu gerbang ya. Oke, ini kata BEM SI ya, BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia sebut MK politis soal putusan batas usia capres. Oke. Rakyat Indonesia. Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Anwar Usman SMH, kami BMSI Kerakyatan menyatakan sikap kekecewaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap nomor 90 PUU 21 2023 yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menambahkan klausul tentang berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, jadi gini guys ya. Jadi bukan hanya telur saja yang setengah matang ya. Putusan MK pun bisa dikabulkan setengah. Ini namanya pengabulan atau penolakan setengah itu begini ya. Gugatannya untuk turun ke usia 35 tahun ditolak ya. Itu ditolak, tapi separuh disetujui dengan cara apa? Nah, tetapi ini kita bilang nih atas putusan terkait kepala daerah nih. Tetapi diperbolehkan mencapres atau menjadi cawapres walaupun usianya belum sampai 40 tahun dengan syarat sudah pernah menjadi pejabat publik
atau sedang menjadi pejabat publik. Gibran kita tahu wali kota Solo. Wow, 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 ini karpet merah dari sang paman ya. Bapak. Aduh, ini kabarnya juga ini usulan Gibran jadi apa? Jadi mau jadi cawapresnya Prabowo. Ini juga atas usulan dari istri Jokowi itu Ibu Iriana ya. Karena Ibu Iriana desas-desusnya yang beredar di medsos sakit hati karena Jokowi selaku presiden sering di kesempatan publik di depan kamera sering ingat mas, kamu itu petugas partai loh. Itu kan sebenarnya merendahkan seorang kepala negara ya. Bukan lambang negara ya, karena lambang negara itu cuma lagu kebangsaan. Pancasila, burung Garuda ya, itu lambang negara. Presiden itu bukan lambang negara tapi kepala negara. Oke, langsung aja kita lanjutkan guys. Termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga putusan MK tersebut sangat inkonsisten dan cenderung bersifat politis. Oleh karena ini namanya keputusan tulang lunak guys ya. Kalau bahasa itunya mah benches. Ini keputusan benches, laki bukan, cewek bukan. Itu rasanya kami ingin memberikan rekomendasi kebijakan kepada Mahkamah Konstitusi. Oke guys ya, kita jeda sejenak karena ada azan subuh guys ya. Oke guys ya, tadi ada azan subuh ya. Nah gua mungkin habis record ini nanti lanjut sholat subuh dulu. Kalau mau tidur tanggung soalnya guys ya. Oke, kita lanjut ya, apa dari BEM UI ini, BEM seluruh Indonesia. Konstitusi yang pertama, hakim Mahkamah Konstitusi perlu tunduk dan mengikuti kode etik yang ada untuk mewujudkan hakim independensi dan imparsial. Yang kedua, tentu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi harus bertindak tegas dalam menegakkan kode etik dan hukuman bagi pelanggarannya. Susah bro, ponakan bro. Konstitusi seharusnya perlu mempertimbangkan dengan hati-hati untuk tidak memutuskan perkara yang terkait dengan isu open legal policy. Kita melihat bahwa putusan hari ini adalah jalan mundur reformasi, di mana kita sama-sama tahu mahasiswa dan seluruh aktivis seluruh Indonesia di tahun 98 telah tercederai demokrasinya oleh keluarga cendana. Hari ini kita kembali menemukan fenomena yang sama, yaitu lahirnya oligarki baru, yaitu Mahkamah Keluarga Jokowi Widodo. Hari Senin 16 Oktober tahun 2023, saatnya kita menggaungkan hashtag cukup sudah. Cukup sudah Mahkamah Konstitusi dicawe-cawe untuk melanggengkan kekuasaan. Cukup sudah Presiden Jokowi mencawe-cawe, mengobok-obok konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan putra mahkotanya. Dan cukup sudah kita melihat politik dinasti hari ini telah mencederai semangat reformasi. Oleh sebab itu, eskalasi kita harus dinaikkan di segala lini. Oke, ini dari Kompas guys ya. Oke, jadi mungkin bertanya-tanya ya, kenapa Gibran bakal diwacanakan untuk menjadi wakil Prabowo ya, bukan Ganjar. Padahal Ganjar, Jokowi sama Gibran ini satu partai. Kenapa? Ya mungkin Jokowi sadar ya waktu 2019 sebenarnya Jokowi ini menang mutlak. Menang mutlak, cuman ya kita nggak tahu lah ya ada apa dengan KPU yang mengumumkan hasil Pilpres 2019 di tengah malam ya. Mungkin baca di situ sang pemilik kuasa pengen putra mahkota meneruskan garis kekuasaan. Ya kita lihat aja ya, kita cuman tepuk tangankan saja ya, karena kita menginginkan perubahan. Jadi antara kubu Ono dan kubu si Ono ya cakar-cakaran ini soalnya. Gibran dari PDIP, Jokowi dari PDIP, Ganjar dari PDIP. PDIP mengusung Ganjar sebagai suksesor atau penerus dari Jokowi. Ya kan? Tapi si Gibran digadang-gadang untuk menjadi cawapres Prabowo atau rival juga dari seorang Ganjar.
Aduh. Aduh, gimana ini lah. Ruwet kalau kata orang Sunda. Riweuh. Riweuh aing katanya kata orang Sunda ya. Kalau kata orang Lampung gimbal. Gimbal kuol kata orang Lampung ya. Oke, ini tadi dari BMSI. Oh ya, lupa kita ini waktu 2019 itu ada ini ya kan, waktu pelantikan bukan cuman Jokowi sebagai presiden, kan ada wapresnya juga ya. Ada yang masih ingat nggak sama wakil presiden Konoha? Oh ya, ada Pak Iya ya, lupa ada Pak Iya. Oh ya, ini ketemu juga dia Pak Iya. Akhirnya Pak Iya nongol juga di publik guys ya. Oke, kita simak apa sih kata Pak Iya ya, masalah kata Wapres Maruf Amin soal keputusan MK ini, kita lihat ya. Nah akan ini menerima oke. semua keputusan yang telah diputuskan oleh MK. Ini ya zona orang PDI ya, ini Maruf Amin. Berdasarkan undang-undang. Nah, ini ketua MK ya guys, ya. Ketua Mahkamah Keluarga Konstitusi Anwar Ibrahim. Ini Anwar apa sih namanya? Anwar Hasan apa sih? Anwar Usman, Anwar Ibrahim nama kakek gua. Anwar Usman. Anwar Usman ini punya istrinya ini adiknya Jokowi. Jadi ini Anwar Usman ini kalau kata orang Sunda mamangnya si Gibran ya. Oke, apa kata Anwar Usman? Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Keputusan MK saya kira itu kewenangan yudikatif ya, Mahkamah Konstitusi. Artinya pemerintah tentu tidak dan akan menerima. Woi, kita pandangin dulu ya wajah Wakil Presiden Republik Indonesia ini Pak Maruf Amin nih. Pak Yai nongol kayak sering-sering ya di media. Rakyat tuh kangen dong ngeliat wakil presidennya. Iya, soalnya kenapa apa? Ini rakyat nih bingung. Yang dilantik 2 orang tapi yang sering nongol cuma Pak Jokowi doang. Wapresnya kemana ini? Nah, akhirnya Pak Yai nongol. Sering-sering lah Pak Yai ya nongol. Biar rakyat Indonesia ini sadar, biar rakyat Indonesia ini paham bahwa mereka punya wakil presiden. Oke, kita lanjut guys. Semua keputusan yang telah diputuskan oleh MK. Saya dengar hari ini sudah diputuskan ya, menolak usulan itu. Saya kira keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Oke, ini dari Kompas TV ya guys ya. Tadi dari Kompas TV. Nah, gitu dong Pak Yai nongol di media ya. Biar rakyat Indonesia ini tahu mereka punya wakil presiden, bukan cuma punya presiden doang ya. Oke. Oh iya, ini jadi ada yang benar guys. Ini ribet gimbal kuol ya namanya ya. Ada Gibran. Usai diputusan MK, Gibran dipanggil ke DPP PDIP. Ada apa? Oke, kita lihat guys. Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Senin 16 Oktober 2023. Salah satu gugatan yang dikabulkan yakni permohonan dari mahasiswa UNSA bernama Almas Sahibiru. Dikutip dari Tribun Solo, MK menyatakan batas usia. Setelah putusan MK, Gibran ngaku dipanggil DPP PDIP. Bahas banyak hal termasuk pinangan Prabowo. Dia dari PDIP, Ganjar dari PDIP. Ganjar jadi calon presiden dari PDIP. Masa kader PDIP nyebrang ke Prabowo ya. Aduh, cakar-cakaran lah ini jadinya ya. Lanjut. Usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun.
Namun batasan usia itu memiliki pengecualian. Oh, ini ya. Tadi kan ketua MK-nya Anwar Usman ketok. Menolak secara keseluruhan, tok. Kan? Nah, menimbang bahwa terhadap hal-hal lain nih, ketidakadilan atau intolerable. Oleh karena itu menurut Mahkamah Norma pasal 169 huruf A apa Q Undang-Undang 7/20 2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional. Tuh, bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan status quo. Dengan demikian putusan aquo. Dengan demikian pemaknaan mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Nah, di sini keterangannya sebagian, padahal tadi Anwar Usmannya udah ketok palu menolak keseluruhan. Kan kita bingung di sini ya. Ambigu. Kalau kata orang Lampung, dulak dali. Ini yang namanya dulak dali. Udah nyebut A, di belakangnya ada B. Menimbang bahwa terhadap hal ini tidak dipertimbangkan oleh mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. Bagi kepala daerah atau yang pernah dan sedang menjabat. Tuh, yang sudah pernah menjabat kepala daerah atau yang sedang menjabat walaupun belum sampai 40 tahun umurnya, maka dia bisa jadi capres atau cawapres. Ya, ada celah. Katanya keseluruhan, tapi dengan celah itu ini yang namanya pengabulan sebagian, guys ya, sebagian tolak, sebagian pengabulan. Maju Pilpres meski usianya di bawah 40 tahun. Dengan demikian, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Waduh, mantap kali ini anak. Mantap lu Gibran. Punya paman yang sayang sama lu berarti. Kan ketua MK kan paman lu, jadi sayang sama lu nih. Oke, mantap ya, Mahkamah Keluarga. Sebelum adanya kabar soal putusan ini, Gibran mengaku dipanggil untuk dimintai keterangan oleh DPP PDIP. Pemanggilan itu direncanakan pada Rabu 18 Oktober 2023 mendatang. Gibran diketahui diminta langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu belum bisa memastikan terkait alasan pemanggilan ini. Gibran mengaku selalu melaporkan pada Hasto terkait semua isu terkini menjelang pemilu 2024. Salah satunya mengenai pinangan Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres. Lebih lanjut, Gibran menjelaskan Hasto memintanya datang secara informal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, jadi dari kubu PDIP sudah mencium-cium aroma pinangan Prabowo ini kepada Gibran ya. Ini yang namanya gimana ya? Kalau ibaratkan di masyarakat itu, kalau Gibran ini dari partai PDIP, terus dia jadi cawapresnya Prabowo ya. Kalau ibarat di pernikahan itu pinangan-pinangan ini sama kayak orang nikah beda agama ya. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi ini tadi ada kita bahas di awal, ada putusan MK ini dinilai sama sang profesor. Nah, ada ketua umum dari Partai Bulan Bintang atau PBB yaitu Yusril Iza Mahendra, sang profesor. Tapi ada juga yang melesetin sang kompresor, nggak tahu lah ya. Kayak kita simak apa nih kata sang profesor. Kita semua sudah cermati putusan MK kemarin, dan bagi saya tidak mudah untuk bersikap, tapi ya bukan tidak mudah ya. Bagi saya harus mempunyai satu sikap karena memang saya seorang akademisi di bidang hukum tata negara, politik juga filsafat, dan tapi di lain pihak juga
terlibat secara aktif dalam proses-proses politik, khususnya proses pencalonan presiden dan wakil presiden sekarang ini. Mudah-mudahan saya tetap konsisten dengan guru-guru saya dulu. Saya belajar dari Syahrir, saya belajar dari Nasir. Seorang cendekiawan itu tidak berkhianat kepada prinsip-prinsip yang dia pegang teguh. Walaupun dia terlibat dalam politik, tapi langkah-langkah dan keputusan politiknya itu tetap konsisten, berdiri tegak di atas nilai-nilai akademik dan kecendekiawanan yang dia miliki. Tunggu, katanya sebagai cendekiawan harus berpegang teguh. Tapi Prof ya, antum sebelum menjadi pendukung garis keras Jokowi, antum kan pernah ngomong, ngatain si pelangak plongo, pokoknya anda pernah ngeritik habis-habisan. Tapi setelah Jokowi berkuasa, anda malah merapat ke sana ya. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan saya akan tetap seperti itu. Banyak orang yang terkejut. Tapi bagaimanapun dulunya kita hormati ya Prof Yusril ya guys ya. Karena beliau ini sang profesor ahli hukum. Jadi ya kita dengarkan dulu beliau di sesi ini sebagai ya orang-orang yang mengerti hukum. Ya kita anggap sebagai guru kita di masalah hukum, apalagi khususnya hukum dalam dunia politik guys ya. Oke, kita langsung lanjut. Termasuk saya, termasuk juga Pak Absari dan putusan MK yang pertama. Saya mengatakan anggapan MK akan terjadi Mahkamah Keluarga tidak terbukti. Ya. Dan seterusnya MK masih tetap menjadi lembaga yang menjaga konstitusi. Tapi sampai pada putusan keempat, tiba-tiba kita semua agak terhenyang. Dan itu sudah merupakan sepertinya sebuah kejutan besar dan sebuah antiklimaks terhadap 3 putusan yang ada sebelumnya. Itu bukan, kalau kata saya mah itu bukan putusan yang mengejutkan ya Prof ya. Karena sudah sejauh-jauh hari sebelum putusan ini dibacakan sudah ada dengung-dengung bahwa ini untuk melanggengkan Gibran menjadi salah seorang cawapres. Tapi umurnya belum nyampe di usia 40 tahun. Jadi dia nggak bisa nyapres. Dan ini seperti by design ya, sudah didesain, sudah dirancang. Jadi ini bukan hal yang mengejutkan karena masyarakat sudah dari jauh-jauh hari sebelum putusan ini dibacakan sudah ngomong ini mahkamah keluarga, bukan mahkamah konstitusi ya. Jadi putusan 1, 2, 3-nya seolah membuktikan mahkamah konstitusi ini benar-benar mahkamah konstitusi yang independen. Tapi di putusan keempat, nah itu ada kalimat tapinya nih. Tapi diperbolehkan bagi yang sudah menjabat pejabat negara atau pejabat publik atau bahkan yang sedang menjabat itu walaupun usia belum 40 tahun diperbolehkan menjadi capres atau cawapres. Ini kan menjadi tiket buat Gibran. Gibran itu siapa? Anak Jokowi. Jokowi itu siapa? Kakak iparnya Anwar Usman, sang ketua MK. Jadi ini nggak ada yang mengejutkan ya Prof ya. Ini semua dari jauh hari udah diprediksi sama masyarakat. Ini by design ya. Bagi saya putusan yang terakhir ini problematik. Walaupun kalau ditanya kepada kita para yuris yang berlaku dari sebuah putusan pengadilan itu yang mana? Kita pasti mengatakan yang berlaku itu adalah diktum putusan. Tapi tentu diktum putusan itu kan adalah muara dari pertimbangan-pertimbangan yang ada sebelumnya dan mengalir seperti air dari hulu mengalir ke muara. Tapi kalau kita telah dengan mendalam, putusan ini tidak mengalir dari hulu, dari hilir sampai ke muara. Dan boleh saya katakan putusan ini mengandung satu cacat hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum. Cacat hukum, penyelundupan hukum. Luar biasa. Kemudian pasal 169 yang dimohon itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kecuali dimanai
ya pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan termasuk kepala daerah. Tadi sudah disinggung sama Pak Alsari bahwa kalau kita lihat putusan ini memang bukan putusan bulat. Ada dissenting opinion, ada concurring opinion. Kalau dissenting itu memang dia tidak setuju dengan putusan. Ya. Jadi waktu saya pertama kali jadi Menteri Kehakiman itu mengintroduksi adanya dissenting opinion itu dalam putusan pengadilan. Termasuk ketika saya ikut menyusun undang-undang Mahkamah Konstitusi itu. Dissenting dia berbeda. Kalau ada putusan, kemudian ada dissenting itu ditaruh di bagian daripada putusan itu sendiri, dan nanti dilihat skornya berapa. Karena hakim MK itu 9, kalau 4 dissenting, 5 setuju dengan diktum putusan, maka diloloskan, walaupun hanya perbedaan persen. Sekarang dalam putusan nomor 90, putusan keempat MK kemarin itu, ya ada 4 hakim dissenting, ya, dan kemudian ada 2 concurring. Nah, artinya kalau dissenting seperti dikatakan oleh Pak Alsari tadi, dissenting itu putusannya itu sama, cuma argumen putusannya itu berbeda. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita contohkan orang mau pergi ke Senen, tujuannya sama, tapi satu muter jalan Salemba Raya, satu muter jalan Senen, itu Patung Pangan, tujuannya sampai ke Senen juga. Jadi kalau concurring opinion, ya walaupun argumennya berbeda, dianggap setuju dengan putusan, maka putusan itu bisa jadi 5-4, ya 2-3 itu setuju sepenuhnya, 2 concurring artinya setuju juga, 4 dissenting, berarti putusan kemarin 5-4. Tapi kalau kita baca argumen yang dirumuskan di dalam concurring opinion, itu bukan concurring, itu dissenting. Kenapa yang dissenting dibilang concurring? Itulah yang saya katakan penyelundupan. Diselundupkan yang concurring itu menjadi dissenting sehingga putusannya menjadi 5-4. Kalau yang concurring itu benar-benar dissenting, putusan itu 6-3. 6 dissenting. Berarti itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang pertanyaannya, putusannya seperti itu, 4 dissenting, 2 concurring, lalu diktumnya mengatakan mengabulkan sebagian. Dan putusannya yang dikabulkan itu apa? Masih tetap bunyinya itu seperti itu, berusia 40 tahun, itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45, kecuali dimaknai pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih proses pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Nah, sedangkan tadi sudah diuraikan oleh Pak pendapat dari Ibu Emi dan pendapat Pak Puh, Daniel Puh, itu mengatakan ya dia tidak setuju semua kepala daerah. Ya, Ibu Emi membatasi hanya gubernur yang pengaturan lebih lanjutnya harus diatur oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan Pak Puh mengatakan cukup gubernur tanpa ada penjelasan lebih lanjut harus diatur oleh pembentuk undang-undang. Jadi beda dengan putusan diktumnya. Kalau diktumnya itu tegas mengatakan, diktumnya mengatakan kepala daerah itu seperti diuraikan dalam putusan pertimbangan hukum itu, ya kita tahu sudah sama tahu lah. Kepala daerah itu yang gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, tidak termasuk kepala desa. Walaupun ada yang seluruh saya kemarin. Kalau gini katanya yang sedang menjabat
Kalau lurah bukan, kalau lurah PNS. Ya, kalau kepala desa kan dipilih juga oleh orang sedesa itu kan. Kalau kepala desa ini, nyalon kepala desa langsung deh mencalonkan diri jadi presiden. Nah, jadi kalau pendapat Ibu Emi dan pendapat Pak Puh itu jelas hanya gubernur, tidak kepala daerah yang lain. Kepala daerah yang lain itu termasuklah bupati dan wali kota. Jadi maksudnya putusan yang udah pernah menjabat tuh minimal harusnya gubernur guys, bukan wali kota atau jabatan lain. Ya, tapi yang namanya mahkamah keluarga ya kan, ya suka-suka keluarga kan namanya bapaknya. Kalau kata anak-anak zaman dulu mah, lah bapak-bapak kuat ya, bapak gua yang punya kuasa, kalau yang repot. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut guys. Pendapat ini dan pendapatnya Pak Puh itu bukan pendapat konkret, adalah pendapat disenting. Jadi jelas putusan ini problematik. Itu. Nah, sekarang yang masalah kedua adalah begini. Ini saya pikir-pikir setelah ada putusan ini. Tadi rekan saya Pak Ansari bisa ikut pikir juga. Ya. Putusan sejatinya Mahkamah Konstitusi itu kan ketika kita mengubah UUD 45 dan ketika saya ikut mendraft Undang-Undang MK, dan saya sendiri waktu itu mewakili Presiden mengajukan RUU MK itu ke DPR. Nggak ada menteri lain, saya sendiri aja waktu itu. MK itu kan tegas adalah kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, MK itu hanya sebenarnya menindakkan ini bertentangan, tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat, selesai. Tapi kan dalam perkembangannya MK berkreasi, ya putusan yang disebut dengan conditionally constitutional. Dan memang harusnya nggak boleh guys. Kalau fungsi MK itu sendiri itu hanya menguji, sebenarnya nggak boleh dia. Itu harusnya mah di ranahnya DPR harusnya masalah ini. Tapi ya seperti saya bilang tadi ya, ada anak zaman saya dulu masih kecil ngomong, bapak-bapak gue yang berkuasa, kalau yang repot. Gimbal. Satunya lagi itu. Jadi keputusan itu dinyatakan bertentangan kecuali dimaknai begini. Biasanya selama ini kalau sudah dimaknai, ya sudah, itulah yang dijalankan. Tapi sehari ini terpikir lain. Ya. Karena kalau kita membaca undang-undang itu ada materi yang dimuat di dalam pasal. Kalau bahasa zaman dulunya itu batang tubuh namanya. Dan ada penjelasan. Nah, kalau MK itu mengatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selesai. Karena memang pasalnya yang Oke, ini dari merdeka.com guys ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Jadi kita ini dari rezim ini berkuasa selalu dipertontonkan dengan gimana ya, saya bilang lawakan dagelan lah bahasa mereka sekarang nih ya, di YouTube ini ya, di media-media sosial disajikan dagelan ya, lawakan gitu ini. Contoh, ini salah satu contoh nih yang baru-baru ya, kemarin itu saat BBM naik ya kan, logikanya saat BBM naik semua biaya kehidupan pasti ikut meroket. Kenapa? Ya, yang namanya bahan baku mau didistribusikan atau mau disalurkan itu harus menggunakan angkutan. Angkutan itu pakai BBM. Atau masih iya sih distribusi kosnya atau biayanya itu naik gara-gara BBM naik, harganya masih sama sebelum naik BBM, nggak mungkin ya kan. Yang jadi korban di situ kan pasti masyarakat kecil ya kan. Tapi yang anehnya ada lembaga survei nggak tahu siapa yang bayar, nggak benar-benar nggak pakai logika. Sehari setelah pengumuman BBM naik,
harga-harga naik, malah dia ngeluarin survei bahwa 85 rakyat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi. Lu habis dicekek leher lu, terus lu berterima kasih sama yang nyekek. Dagelan ya guys ya. Oke, tetaplah menjadi pintar ya, wahai netizen Indonesia yang maha benar. Oke, tetaplah menjadi pintar, wahai netizen yang maha benar. Selalu cross check dari dua sisi ya, seperti tadi ya, dari ononya kita cek, dari ini kita cek ya guys ya. Oke, apabila ada salah kata gue mohon maaf. Yang belum follow di Facebook Pro ya, Fake Rally Hunter, silahkan follow. Ataupun yang di halaman ya, di fanspage atau halaman Facebook juga masih di Facebook, yaitu Driver Crew. Jadi Facebook Pro ini kita akan menyajikan hiburan-hiburan yang bikin ngakak seperti dagelan ya. Di Driver Crew yang di Facebook kita akan menyajikan kupasan seperti politik dalam dan luar negeri. Sama juga dengan di Driver Crew yang di YouTube ya guys ya. Silahkan di subscribe yang belum subscribe ya. Sama di YouTube ini juga kita membuat konten yang berhubungan dengan masalah hukum dan politik dalam dan luar negeri juga. Dan juga ada platform hiburan ya, buat acak-acak kadut ya kan, galau-galau, kata-kata motivasi, sing-song ya, ada di TikTok, The Crew TikTok guys ya. Jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe, karena itu semua gratis. Ingat, kalian adalah harapan bangsa. Tetap semangat, tetap pintar ya, tetap pintar, harus cerdas ya, karena apabila kita bodoh ya gampang akan dibodohi orang lain. Dan hindari, buat yang ngerti agama jangan mau ikut provokasi, udah agama aja, nggak usah ngurusin politik. Kalau yang berpolitik adalah orang yang ngerti agama, insya Allah benar itu politik. Tapi kalau agama yang dipolitisasi sama politikus, ya bakal nggak bakal bener ya. Contoh kayak kemarin ada yang nongol di azan ya, dari kapan ada yang ngajarin ngambil wudhu lengan panjang, bajunya dibasahin. dari mana ajaran mazhab siapa sujud hidung mulai dahi sama hidung ini nggak nempel ke lantai. Itu apa yang ngajarin begitu itu ya. Oke, buat adik-adikku, tetap semangat, gapai cita-cita kalian, karena Indonesia butuh kalian. Dan jangan lupa kita doakan buat saudara kita di Palestina. Karena di Palestina itu kita selain ada hutang beban moral tentang kemerdekaan Indonesia, juga hutang beban moral masalah agama ya guys, karena mereka mengorbankan jiwa, harta, raga, dan keluarganya hanya untuk melindungi Masjidil Aqsa juga guys ya. Oke, gue pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, free Palestine.